Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Nafisa Saragi. Selanjutnya adalah ruang lingkup hukum dagang. Adapun ruang lingkup hukum dagang yaitu kontrak bisnis, jual beli, bentuk-bentuk perusahaan, perusahaan go public dan pasar modal, penanaman modal asing, kepailitan likuidasi, merger dan akuisisi, perkreditan dan pembiayaan, jaminan utang, surat berharga, pemburuan, hak atas kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, keagenan dan distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, bisnis internasional, dan hukum pengangkutan darat, laut, udara, dan multimoda. Ruang lingkup hukum bisnis ini menyangkut segala sesuatu hal yang berkaitan tentang jual beli, yang di dalamnya terdapat distribusi, produksi, dan konsumen. Yang keempat adalah objek hukum dagang. Subjek hukum dapat diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban secara kodrati telah diciptakan oleh hukum sebagai subjek hukum. Subjek hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, manusia atau person. Manusia secara hukum telah menjadi subjek hukum sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Menurut pasal 2 KUH Perdata, manusia atau bayi yang masih di dalam kandungan ibunya dapat dijadikan subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki seperti tentang warisan. Adapun orang-orang yang tidak dapat dijadikan subjek hukum, yang pertama, anak masih di bawah umur atau belum cakap bertindak dalam hukum, dan orang yang masih dalam pengampunan seperti orang yang hilang ingatan, pemabuk, dan pemboros. Yang kedua yaitu badan hukum atau res person. Menurut Subekti, badan hukum adalah badan-badan atau kumpulan yang memiliki harta kekayaan sendiri dan ikut serta dalam lalu lintas hukum. Adapun unsur-unsur material badan hukum, yang pertama mempunyai organisasi, yang kedua mempunyai tujuan, yang ketiga mempunyai harta kekayaan sendiri, yang keempat mempunyai hak dan kewajiban, yang kelima mempunyai hak untuk menggugat dan digugat ke pengadilan, yang keenam mempunyai kepentingan sendiri. Badan hukum menurut bentuknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, badan publik, yaitu badan hukum yang didirikan atas hukum publik seperti instansi negara, provinsi, kabupaten, atau lain sebagainya. Yang kedua, badan hukum sipil atau privat, atau badan hukum yang didirikan atas hukum sipil sendiri seperti PT, yayasan, dan koperasi. Selanjutnya adalah objek hukum dagang. Objek hukum dapat diartikan yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum yang dapat dijadikan objek dalam hukum. Objek hukum itu yaitu jak atau benda, atau segala sesuatu yang dapat diperdagangkan atau komoditas yang dapat diperdagangkan. Menurut pasal 504 KUH Perdata, benda dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak menurut sifatnya itu segala sesuatu yang dapat dipindahkan seperti meja, kursi, dan dapat dipindahkan sendiri seperti hewan ternak. Dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang, yaitu segala sesuatu hak atas benda bergerak tersebut seperti hak pakai maupun hak memungut hasil atas benda bergerak. Yang kedua, benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak terbagi menjadi tiga. Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya seperti rumah, pohon, dan lain-lain. Yang kedua, benda tidak bergerak karena sifatnya, yaitu mesin dan alat-alat di pabrik. Yang ketiga, benda yang tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, yaitu hak atas benda tidak bergerak seperti hak pakai maupun hak memungut hasil atas benda tidak bergerak. Dan menurut pasal 503 KUH Perdata, benda dibagi menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud itu benda yang dapat dirasa dan dilihat oleh panca indera seperti tanah, mobil, rumah, dan lain-lain. Dan benda tidak berwujud yaitu seperti hak cipta, hak paten. Yang kelima ialah hubungan antara kitab undang-undang hukum dagang dengan kitab undang-undang hukum perdata. Keduanya itu memiliki hubungan sangat erat karena keduanya terdapat dalam satu kodifikasi. Namun yang membedakan hanya pada perkembangan hukum dagang dalam hal pergaulan internasional, perniagaan.
Hal ini disinggung dalam asas hukum lex specialis derogat lex generalis. Hukum yang bersifat khusus menyampingkan aturan yang bersifat umum. Rumusan ini terdapat dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Artinya apabila terjadi perbuatan hukum dalam hal hukum perdata, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijadikan acuan dalam perbuatan tersebut dengan catatan di dalam Kitab Undang-Undang Dagang tidak khusus mengatur tentang perbuatan tersebut. Sebaliknya, apabila di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijumpai, maka Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat dijadikan acuan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang pengantar hukum dagang dan bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.